Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu sekalian. Semoga kabarnya pagi ini selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya perkenalkan saya Khalidia Amalia, mahasiswa semester 4 dari program studi Diploma 3 jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Sumatera. Baik, berdirinya saya di sini untuk berbagi informasi sedikit nih kepada ibu-ibu sekalian tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif kepada bayi usia 0 sampai dengan 6 bulan. Oke, ASI eksklusif. Dari namanya saja nih, eksklusif yang berarti hanya ASI. Jadi, hanya ASI saja yang boleh diberikan pada bayi. Nah, pengertian dari ASI eksklusif itu sendiri adalah pemberian ASI tanpa suplementasi makanan maupun minuman lain kecuali obat pada bayi usia 0 sampai 6 bulan tentunya. Nah, setelah kita tahu nih apa pengertian dari ASI, sebenarnya apa sih pentingnya ASI itu? Kenapa sih eksklusif itu penting diberikan pada bayi usia 0 sampai 6 bulan? Oke, jadi pada masa itu sistem pencernaan bayi belum sempurna sehingga masih sangat rentan terserang infeksi apabila diberikan makanan atau minuman selain ASI. Saluran pencernaan bayi pada saat itu belum mampu melawan patogen maupun bakteri yang masuk melalui makanan. Misalkan ibu-ibu memberikan susu formula dari DOT. Nah, DOT-nya itu kan tentu belum terjamin kebersihannya. Jadi itu yang membuat banyak bayi-bayi yang diberikan susu formula sangat rentan terserang diare. Baik, setelah kita tahu sama-sama kenapa ASI eksklusif itu sangat penting diberikan pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis ASI. Oke, pasti yang ibu-ibu sekalian tahu, ASI itu hanya ASI yang keluar pada payudara ibu pada saat menyusui kan? Nah, sebenarnya nih ASI itu dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan waktu keluarnya. Oke, yang pertama ada yang disebut dengan kolostrum. Kolostrum ini keluar pada saat ibu pertama kali menyusui bayi pada saat baru lahir, ditandai dengan kolostrum yang berwarna kekuningan. Nah, kolostrum ini sangat penting nih diberikan kepada bayi-bayi sekalian karena kolostrum ini berfungsi sebagai pencahar atau yang dapat membersihkan saluran pencernaan bayi yang baru lahir, sehingga sangat penting diberikan ya kepada bayi-bayi ibu-ibu semua nih. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan ASI transisi. Seperti namanya, ASI transisi adalah transisi dari kolostrum ke ASI matang. Nah, ASI transisi, di saat keluarnya ASI transisi ini, volume ASI juga akan semakin meningkat, tentu dipengaruhi juga tidak lepas dengan seringnya ibu-ibu memberikan ASI kepada bayi. Nah, semakin sering ibu-ibu memberikan ASI kepada bayi-bayi ibu-ibu sekalian, nah semakin meningkat pula volume dari ASI yang keluar. Yang ketiga, ada yang disebut dengan ASI matang tadi. Nah, ASI matang ini disekresi atau keluar pada 14 hari setelah kelahiran si bayi dan seterusnya. Nah, ASI matang dibedakan menjadi 2. Yang pertama, ada yang disebut dengan ASI awal atau ASI primer, dan yang kedua ASI akhir atau ASI sekunder. Oke, seperti namanya, ASI awal adalah ASI yang keluar pada setiap awal menyusui, dan ASI akhir adalah ASI yang keluar setiap akhir menyusui. Oke, ASI awal ini memberi pemenuhan cairan pada bayi, sedangkan ASI akhir kaya akan kandungan lemak, sehingga ibu-ibu harus memberikan ASI akhir nih. Kalau ASInya belum habis, misalnya di payudara sebelah kanan, jangan dipindahkan dulu ke sebelah kiri, tunggu sampai terasa benar-benar
habis sehingga bayinya mampu memperoleh yang namanya ASI akhir yang kaya akan lemak ini. Lemak tentu sangat berguna bagi si bayi ini. Salah satunya untuk memberikan rasa kenyang lebih lama. Nah, kalau bayi-bayinya sudah merasa kenyang, otomatis bayi tidak mudah nangis ya, dan tidak mudah rewel-rewel juga. Oke, setelah kita tahu nih jenis-jenis zat gizi pada ASI, kenapa ASI eksklusif itu penting diberikan pada bayi. Nah, tentu kita juga jadi lebih paham ya keunggulan kita memberikan ASI eksklusif kepada bayi. Nah, itu yang pertama sebagai pemenuhan zat gizi yang ideal bagi bayi. Oke, karena zat gizinya ini udah terpenuhi dari ASI semua, jadi tidak perlu diberikan makanan atau minuman lain atau susu formula selain ASI pada bayi. Nah, karena memang zat gizinya itu memang sudah terpenuhi dari ASI. Nah, yang kedua, untuk melindungi bayi dari infeksi. Nah, oke, kalau kita kasih dia minuman atau makanan lain dari luar, itu tentu belum terjamin kebersihannya. Itu yang membuat bayi itu mudah sakit, mudah diare. Nah, kalau dari ASI kan sudah pasti steril, ASI sudah pasti bersih. Nah, sehingga pemberian ASI eksklusif tentu menjadi salah satu yang dapat melindungi saluran pencernaan bayi dari infeksi-infeksi yang dapat menyerang. Oke, selanjutnya keunggulan yang ketiga yaitu mudah dicerna oleh usus bayi. Yang keempat, baik bagi tumbuh kembang bayi. Dan yang kelima, mempererat hubungan ibu dan bayi. Oke, keunggulan ASI eksklusif itu tidak hanya bagi bayi loh. Nah, keunggulannya juga berdampak bagi ibu-ibu yang memberikan ASI eksklusif pada bayi-bayinya. Oke, ada 5 keunggulan yang ibu-ibu peroleh nih kalau ibu-ibu memberikan ASI eksklusif kepada bayi. Yang pertama, dapat mengurangi resiko kanker payudara. Yang kedua, dapat menjadi kontrasepsi alami atau pencegahan kehamilan terlalu cepat setelah melahirkan, tentunya di luar penggunaan KB. Yang ketiga, mengurangi perdarahan setelah melahirkan. Yang keempat, memperoleh berat badan sebelum hamil. Nah, ibu-ibu nih yang saat hamil mengalami kenaikan berat badan karena perubahan hormon. Nah, jika ibu-ibu menyusu memberikan ASI eksklusif kepada bayi ibu-ibu sekalian, nah keunggulannya salah satunya yaitu dapat memberikan berat badan ideal kembali kepada ibu-ibu sebagaimana sebelum ibu-ibu hamil. Dan yang kelima, tentunya mempererat hubungan ibu dan bayi. Oke, setelah kita tahu keunggulan, manfaat, pentingnya memberikan ASI eksklusif pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. Nah, sekarang kita juga harus tahu nih, ada beberapa kunci sukses dalam pemberian ASI eksklusif kepada bayi. Yang pertama, ada yang disebut dengan IMD atau inisiasi menyusu dini. Inisiasi menyusu dini adalah interaksi kedekatan ibu dan bayi selama 1 jam setelah kelahiran. Bayi ditengkurapkan di dada ibu, kemudian dengan kemampuan alaminya nih, si bayi akan merangkak dan mencari payudara ibu serta mengambil minum pertamanya dengan kemampuannya sendiri. Kemudian kunci sukses yang selanjutnya adalah pelekatan dan posisi yang benar pada saat bayi-bayi menyusui. Nah, ada 3 cara yang tepat dalam pemberian atau pelekatan atau posisi menyusui yang benar pada bayi sehingga bayi akan merasa nyaman pada menyusui. Yang pertama, muka bayi menengadah atau melihat ibu. Dagu bayi menempel pada payudara ibu serta lebih banyak areola atau bagian hitam pada payudara yang terlihat pada bagian atas mulut bayi daripada di bagian bawahnya pada saat bayi menyusui. Yang kedua, perut atau dada bayi menempel pada dada ibu, mulut bayi terbuka lebar pada saat menyusu, dan bibir bagian bawah mengarah atau menghadap atau terlipat keluar. Dan yang ketiga, badan bayi menghadap badan ibu. Telinga, lengan,
dan leher bayi berada pada satu garis lurus. Ibu menopang bahu dan bagian belakang bayi, tidak hanya kepala, sehingga bayi akan merasa nyaman pada saat si ibu menyusui. Tentunya kalau bayi-bayi sudah merasa nyaman, tidak akan mudah rewel, tidak akan nangis pada saat disusui. Nah, sehingga si ibu juga akan lebih enjoy, lebih santai pada saat menyusui si bayi. Nah, bila 3 pelekatan atau posisi yang tadi salah, nah itu juga tuh yang dapat menjadi salah satu faktor yang dapat mengakibatkan puting mudah mengalami iritasi. Nah, otomatis bayi-bayi juga tidak akan mendapatkan pemenuhan ASI secara maksimal. Oke. Setelah kita tahu nih tadi dari yang pertama, pengertian, pentingnya pemberian ASI, jenis-jenis ASI, kemudian keunggulan pemberian ASI baik itu pada ibu dan bayi. Selanjutnya ada yang disebut dengan ada kunci sukses pemberian ASI, yaitu inisiasi menyusui dini atau IMD, dan 3 posisi atau pelekatan pada saat si bayi menyusui yang baik dan benar. Oke, setelah kita tahu semuanya, saya harap nih ibu-ibu sekalian yang di sini mampu memberikan ASI eksklusif sehingga bayi-bayinya semuanya dapat memperoleh hak, yaitu manfaat dari ASI eksklusif yang begitu luar biasa yang sudah kita tahu tentunya ya. Oke, sebagai penutup ada sebuah kata-kata yang sangat indah, kata-kata yang sangat menarik yang saya kutip dari salah satu dokter. Beliau mengatakan, menyusui bukan hanya sekedar memberikan ASI, tetapi ada kasih sayang di setiap pelukan, ada doa di setiap tegukan, dan ada perjuangan di setiap tetesnya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi